Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Baik. Sekarang pertanyaan saya seperti ini, Ustaz. Sekiranya kami selaku panitia itu juga di dalam kepanitiaan itu ada yang ikut membantu kami di dalam pelaksanaan kurban itu sendiri. Ada yang mencatat, ada yang menimbang, ada yang membungkus, dan ada yang mengangkat pendistribusian. Pertanyaan saya, apakah yang membantu kami bisa dapat sedekah dari hasil kurban itu? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah kulit daripada sapi yang dikurbankan itu oleh panitia bisa dikumpulkan kulitnya untuk dijual, kemudian hasil pembelian itu kita sumbangkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima, dalam hal ini orang miskin. Baik. Inilah barangkali ada dua pertanyaan saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Ya, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya. Iya, jadi ada dua yang ditanyakan. Sebelum saya jawab dua pertanyaannya, pertama saya ingin terangkan dulu bahwa hadits tentang masalah orang yang menyembelih itu datang dari hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan kamu beri kepada si penyembelih bagian dari kurban, tapi berikan kepadanya upahnya. Diberikan upah. Jadi kalau dia bekerja sebagai orang yang menyembelih, tukang sembelih, tukang jagal ya, maka dia tidak boleh diberi dari hewan kurban. Apapun hewan kurbannya, daging, kulit maupun yang lainnya, tidak diberi. Tapi diberi upah khusus. Upah khusus. Untuk tukang sembelih. Baik. Tapi kalau misalnya di dalam sebuah masjid, mereka adalah orang-orang yang diwakilkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan mereka bukan orang yang mengambil upah dari itu. Ya, saya ingin berbuat baik saya. Ini saudara saya, dia ingin berkurban, saya panitia masjid, saya bantu dia berkurban. Saya sebagai wakilnya. Wakil itu bertindak sebagaimana pemilik, itu wakil. Bertindak sebagai pemilik. Iya. Maka di dalam hal tersebut boleh saja dia mengambil bagian dari hewan kurban, sebab dia bukan sebagai apa? Dia bukan sebagai orang yang bekerja di situ. Bukan sebagai orang yang bekerja. Ya demikian pula. Jadi kalau pertanyaan yang pertama tadi, orang yang ikut di dalamnya, orang yang bantu misalnya menimbang dan sebagainya, membagi dan seterusnya, sisa dilihat dia kerja di situ, mengambil diupah atau tidak. Iya. Kalau dia memang bekerja untuk hewan kurban, maka diberi upah khusus. Tidak boleh diberi dari hewan kurban. Tidak boleh diberi dari hewan kurban. Kalau memang untuk mendapatkan orang yang kerja harus diupah, ya dari awal dia beritahu kepada orang-orang yang berkurban. Misalnya harga hewan kurbannya 1 juta, upah kerjanya 100.000 misalnya. Untuk dia beri ke siapa yang memang diupah di dalam pelaksanaan kurban tersebut, dalam menyembelihnya, membaginya dan seterusnya. Iya. Adapun hewan kurban itu tidak boleh diberi sebagai upah. Itu intinya, kuncinya. Hewan kurban tidak boleh diberi sebagai apa? Sebagai upah di situ. Iya. Tapi kalau dia bukan sebagai akad orang yang kerja sebagai wakil, itu sama dengan pemilik. Pemilik boleh mengambil dari hewan kurbannya. Pemilik boleh mengambil dari apa? Hewan kurbannya. Hewan kurban itu boleh diambil sebagiannya boleh dia sedekahkan, sebagiannya boleh dia hadiahkan, kan begitu? Di dalam hewan kurban. Baik, ini untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Ya, panitia masjid diberi apa? Kulit-kulit. Ya. Ini dua ya masalahnya. Kalau Bapak tadi pertanyaannya panitia masjid, kumpul kulit masjid, apa kulit
kulit hewan kurban, kulitnya dijual lalu dibagikan kepada fakir miskin. Kalau begini bentuknya, ini zahirnya dia sebagai wakil namanya. Kalau dia sebagai wakil, maka dia sama dengan pemilik. Pemilik boleh dia jual kulitnya? Tidak boleh dia menjual kulit. Iya. Kulit itu dia bagikan kepada orang yang mau diberi, fakir miskin diberi, silahkan. Mereka yang melihat apa yang paling cocok untuk dirinya, dia mau gunakan, dia mau jual, ya, dia mau hadiahkan ke orang, itu urusan dia. Tapi kita sendiri sebagai pemilik atau orang yang diwakilkan, tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita menjual. Tidak boleh kita menjual, kecuali kalau kita misalnya sebagai pihak masjid, oleh para pemilik hewan kurban berkata, baik masjid, ini hewan kulit ini kami hadiahkan untuk kalian. Ya, kami hadiahkan untuk kalian. Panitia misalnya, di situ dihadiahkan bukan karena upah, tapi diberi hadiah. Diberi hadiah. Maka ini mereka boleh untuk menjualnya, sebab posisinya bukan sebagai pemilik, mereka adalah sebagai pihak penerima hadiah. Itu aja dibedakan, dia posisinya di mana. Baik, itu beberapa hal ya yang terkait dengan masalah hewan kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.